Pada video kali ini saya akan bahas tentang rataan hitung data berkelompok. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata untuk data tunggal itu didefinisikan sebagai X bar sama dengan jumlah seluruh datanya dibagi dengan rata-rata, atau dengan kata lain sigma X dibagi dengan N. Contohnya, hitunglah rata-rata dari data berikut. Misalkan ada datanya 3, 5, 7, 8, 8. Untuk menghitungnya, X bar sama dengan di jumlah datanya 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 8 ditambah 8 dibagi dengan 5. Hasilnya 31/5 sama dengan 6,2. Fokus kita pada pertemuan kali ini adalah membahas rata-rata hitung untuk data berkelompok. Bedanya kalau data berkelompok itu ada frekuensi dari masing-masing kelas, di mana di rata-ratanya sama dengan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana Fi-nya ini adalah frekuensi pada kelas KI, Xi-nya adalah nilai tengah dari kelas KI, sedangkan sigma Fi ini adalah jumlah seluruh frekuensi. Sebagai contoh, di sini didapatkan data tentang tinggi badan sekelompok orang. Yang ditanyakan adalah tentukan rata-rata tinggi badan dari data berikut. Ini tingginya mulai dari kelas pertama sampai kelas yang terakhir. Untuk yang tingginya 140 sampai 144 ada 2 orang. Yang tingginya 145 sampai 149 ada 4, dan seterusnya. Sampai terakhir yang tingginya adalah 170 sampai 174 itu ada 3 orang. Bagaimana cara menentukan rata-rata tinggi badan tersebut? Yang pertama, kita tentukan nilai tengah dari masing-masing kelas, di mana nilai tengah itu didapatkan dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya kan, ini 140 ditambah 144 dibagi 2, hasilnya 142. 145 ditambah 149 bagi 2, hasilnya 147, dan seterusnya sampai kelas terakhir, maka nilai tengahnya adalah 172. Sedangkan frekuensinya ini sudah ditentukan. Langkah selanjutnya kita tinggal mengalihkan antara Xi dengan Fi, atau di sini kolomnya Fi kali Xi. 142 kali 2 hasilnya adalah 284. 147 kali 4 sama dengan 588. 152 kali 10 1520, dan seterusnya 2198 sampai terakhir 172 kali 3 hasilnya 516. Kemudian ini kita jumlah ke bawah, jumlahnya adalah 7885. Sedangkan jumlah frekuensi ini kalau kita total semua jumlahnya ada 50. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus rata-rata, bahwa rata-rata itu adalah jumlah dari Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi Xi nya ini 7885, sigma Fi nya adalah 50. Sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 157,7. Jadi rata-rata tinggi badan dari data tersebut adalah 157,7 cm. Tentunya kalau kita menghitung dengan menggunakan cara ini agak sedikit
lama karena kita menghitungnya ini perlu waktu. Ujung-ujungnya kita menggunakan kalkulator. Nah, ada cara lain selain dengan menggunakan rata-rata yang seperti biasa ini. Cara yang berikutnya yaitu dengan menggunakan simpangan rata-rata. Nah, di mana rata-rata itu didefinisikan sebagai X bar S ini adalah rata-rata sementara ditambah dengan sigma FI DI per sigma FI. Di sini rata-rata sementara ini diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar. Ini yang disarankan adalah rata-rata sementaranya kita ambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar. Namun boleh juga misalkan kita ingin menggunakan yang lainnya. Sedangkan DI ini adalah simpangannya. Didapatkan dari XI dikurangi X bar S atau nilai tengah masing-masing kelas dikurangi dengan rata-rata sementara. Sekarang coba kita selesaikan contoh yang tadi dari contoh soal 1 tadi. Namun kita menggunakan cara simpangan rata-rata. Seperti tadi, pertama kita tentukan dulu rata-rata sementaranya. Itu dipilih dari nilai tengah, ini nilai tengahnya dari kelas yang frekuensinya paling besar. Di mana frekuensi yang paling besar? Ternyata ini 14. Maka di sini rata-rata sementaranya kita pilih adalah 157. Nah, selanjutnya kita mengisi kolom simpangannya ini, DI. Tadi sudah kita ketahui bahwa DI itu sama dengan XI dikurangi X bar S. Yang pertama di sini XI ini berarti 147 dikurangi 152 dikurangi 157. Hasilnya negatif 15. 147 dikurangi 157 negatif 10. 152 dikurangi 157 negatif 5. 157 dikurangi 157 0 dan seterusnya ini ya. Kemudian di sini 167 dikurangi 157 10. Di sini adalah 15. Nah, setelah itu baru kita mengisi kolom yang berikutnya yaitu kolom FI kali DI. Berarti ini kolom FI kali kolom DI kita kalikan 2 kali negatif 15 negatif 30 dan seterusnya. Setelah kita hitung semua baru ini kita jumlahkan sigma FI DI nya. Nah, setelah kita hitung hasilnya adalah 35. Sedangkan sigma F nya di sini kalau kita hitung seluruhnya tadi sudah ditentukan yaitu jumlahnya 50. Tentunya ini akan sedikit memudahkan kita karena angka-angkanya tidak terlalu besar. Jadi kita tidak perlu menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Nah, selanjutnya kita tentukan atau kita hitung rata-ratanya menggunakan simpangan rata-rata tadi. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI DI per sigma FI. X bar S nya 157, sigma FI DI nya 35, sigma FI nya 50. Ya, kalau kita hitung hasilnya 157,7. Jadi sama hasilnya dengan cara yang pertama tadi. Selain cara ini kita bisa menghitung rata-rata dengan menggunakan metode coding atau kode. Caranya sama dengan yang menggunakan simpangan rata-rata tadi. Bedanya di sini yang DI tadi diganti dengan UI. Sehingga rata-rata didefinisikan sebagai
X bar S ditambah sigma FI UI dibagi sigma FI kali C. Nah, dimana ini rata-rata sementara, UI-nya itu adalah kodenya. Kodenya itu bisa mulai dari 0, plus minus 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan C itu adalah panjang kelas. Selanjutnya kita praktekkan dari soal yang tadi, dari contoh yang pertama tadi saja. Kolomnya kita tambahkan kolom UI, kemudian kolom FI kali UI. Seperti yang tadi, bahwa langkah pertama kita menentukan terlebih dahulu rata-rata sementaranya. Tadi aturannya rata-rata sementara dipilihkan dari nilai tengah kelas yang frekuensinya besar. Berarti frekuensi paling besar 14. Berarti rata-rata sementaranya adalah 157. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisi kolom UI-nya ini? Pada saat XI-nya sebagai rata-rata sementara, maka kodenya di sini adalah 0. Ke atas berkurang 1, ke bawah bertambah 1. Berarti di sini menjadi min 1, min 2, min 3. Ke bawah bertambah 1. Berarti 1, 2, 3. Seandainya di bawahnya ada kelas lagi, berarti ya 4, 5, dan seterusnya. Jadi posisi dari rata-rata sementara itu tidak harus berada di kelas yang paling tengah. Bisa jadi kelasnya agak bergeser ke atas ataupun agak bergeser ke bawah. Selanjutnya kita hitung perkalian antara FI kali UI. Jadi ini angkanya akan lebih sederhana. 2 kali negatif 3 negatif 6. Ini 4 kali min 2 negatif 8, dan seterusnya. Setelah itu baru kita jumlahkan di sini. Hasilnya adalah 7 ya. Ini kalau kita jumlahkan semuanya hasilnya 7. Sigma FI-nya itu adalah sama seperti tadi 50. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, rumus yang menggunakan metode coding tadi. Yang sebelumnya kita hitung panjang kelasnya. Panjang kelas itu sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Misalnya kita mengambil dari kelas pertama aja. Ini tepi atasnya 144,5, tepi bawahnya 139,5. Sehingga kalau dikurangkan ini hasilnya 5. Untuk menghitung panjang kelas ini boleh juga menggunakan kelas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tidak harus kelas pertama. Bisa juga dihitung secara manual berapa panjang dari 140 sampai 144. Nanti 140, 141, 142, 143, 144. Ya, kalau kita hitung jumlahnya juga sama, yaitu 5. Setelah kita tentukan semua, baru kita masukkan ke dalam rumus yang menggunakan kode tadi atau metode coding. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dibagi dengan sigma FI kali panjang kelas. Rata-rata sementaranya 157, sigma FI-UI-nya adalah 7, sigma FI-nya 50, C-nya 5. Ya, kalau kita hitung hasilnya 157,7. Jadi antara cara yang pertama, cara kedua maupun cara ketiga ini akan mendapatkan hasil yang sama. Namun kalau kita cermati dari angka-angka yang ada, maka cara yang metode coding inilah yang paling sederhana karena angka-angkanya tidak terlalu besar, sehingga dalam menghitungnya kita tidak perlu menggunakan kalkulator.
Demikian pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya.